Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Halo, bagaimana kabar hari ini semua baik? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, saya juga menyapa. Selamat datang, selamat hari Minggu. Mari beribadah dengan penuh sukacita. Mari sebelumnya kita akan baca dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12 mendasari ibadah kita. Dan juga ini bulan baru, bulan November adalah bulan pembapaan. Inilah waktunya kita semua membapai generasi-generasi yang ada di bawah kita. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. 3, 2, 1. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Bersyukur Tuhan buat segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Itu semakin membuktikan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bahkan Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam keadaan apapun kami akan tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang menyaksikan melalui streaming di YouTube maupun dari Radio Sejahtera FM 107,3. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap rumah-rumah, memenuhi keluarga, memenuhi kota, bahkan memenuhi bangsa ini. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah kekuatan kami, Allah pertolongan kami, Allah penyelamat kami. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan ibadah kami ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi Dia. Sebab Dia Raja yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Oh, bersyukurlah. Buat anugerah-Mu yang melimpah. Mari bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, nafsu dan keselamatanku. Penolongku yang beri hidup, yang berjaya.
katakan kau yang percaya. Yang percaya, Yes. Sujud menyembahmu Tuhan. akulah kebangkitanku, mujizat Amin. junjung kasih anugerah-Mu, Kekal terulang mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya. Coba lihat kiri kananmu, katakan engkau diberkati. Apapun persoalanmu, percayalah Tuhan pasti memberkati setiap kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi semuanya. Ya, semuanya begini. Aku diberkati, aku amin. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Nyanyi bersama-sama ya. Kasih setia Tuhan nyata bagi hidup kita sampai saat ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Pertolongan Tuhan nyata, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap langkah hidup kami. Apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu. Kami akan tetap dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu itulah yang meneguhkan setiap kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
Kau pegang hidup. Kini kau pegang hidupku, Dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu, membuktikan Kau setia. Haleluya. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh your presence never leave me. oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya. Selamanya Kau setia. Mari beri sorak-sorai ucapan syukur kepada Tuhan kita. Engkau setia Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Penyertaan-Mu senantiasa baru bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang sudah memberkati dan menyertai setiap kami. Bahkan Kau sendiri yang memampukan kami untuk kami hadir. Kami ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Bahkan setiap kami yang ada di rumah. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami masih diberikan waktu dan kesempatan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari sekali lagi beri ucapan syukur dengan bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu terus mendidik kami di dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kami, dan membawa kami menuju kepada keserupaan Kristus. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini, tapi kami tahu Roh Kudus tidak terbatas, membuat kami mengerti, menuntun setiap kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Kami bersyukur juga kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali dapat mengingat korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Injil-Mu dapat diberitakan sehingga setiap kami
dapat menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari siapapun saudara yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di bulan November. Haleluya. Ya, saya percaya kalau hari ini kita semua ada sebagaimana kita ada, memasuki minggu dan bulan yang baru. Itu semua karena rahmat Tuhan yang selalu baru. Kesetiaannya yang selamanya, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Tahun 2020 akan segera kita lewati. Tapi kita percaya di dalamnya ya terletak janji Tuhan yang dipenuhi, yang digenapi sempurna di dalam kehidupan saudara. Sampai hari ini saya percaya kita semua dapat penyertaan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Oleh karena itu mari kita masuk bulan November yang juga menjadi bulan dengan tema pembapaan. Kita percaya inilah waktunya bagi setiap kita. Selain kita jadi bapak bagi generasi, kita juga harus punya spirit. Kita harus punya roh yang mau diajar, yang taat seperti anak yang menerima hajaran dan didikan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan cuma mau jadi bapaknya, tapi nggak mau jadi anaknya, saudara. Jadi bulan pembapaan itu juga berarti setiap kita menjadi anak, siap untuk dididik, ya, siap untuk menerima hajaran yang datang daripada Tuhan. Tapi juga di saat yang sama kita harus jadi bapak bagi generasi yang terhilang. Nama Tuhan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan November ini saya akan mulai dengan satu tema, yaitu pesan jemaat atau pesan Tuhan kepada 7 jemaat. Kita akan baca beberapa ayat, tapi ayat ini akan ada di Wahyu 2 sampai Wahyu pasal yang ketiga. Seperti yang saudara dan saya ketahui, kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ketika itu dia mengalami pengasingan Bapak Ibu Saudara setelah dianiaya dan tidak mati. Ya, dia dibuang di Pulau Patmos dan di sanalah dia menerima wahyu ini, menuliskannya. Yang pertama bagi 7 jemaat di Asia Kecil, ya, yaitu di Pulau Patmos. Ya, 7 jemaat di Asia Kecil itu ada di mana? Di seberangnya Pulau Patmos itu. Ya, ada beberapa jemaat di sana. Nah, saudara, tapi kita tahu juga di saat yang sama kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, artinya kitab yang penuh dengan sastra dan tanda-tanda dan simbol-simbol. Ya, jadi kalau kita baca kitab Wahyu, kita harus mengerti ya jenis tulisannya seperti apa. Ya, jangan langsung diartikan secara literal, secara harafiah, saudara. Karena itu merupakan surat-surat yang penuh dengan simbol-simbol dan tanda-tanda. Pertama juga disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ketika itu jemaat mula-mula, ya, yang mengalami aniaya, mengalami penderitaan, saudara, dan mereka membaca tulisan Yohanes ini, mereka mengerti, ya, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan. Tapi di saat yang sama, ya, pesan yang kita akan baca juga kiranya dapat memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Jadi peneguhan buat setiap kita, jadi penghiburan bagi setiap saudara yang ada dalam tekanan dan kesulitan. Saudara dikasih Tuhan, Wahyu pasal yang kedua sampai ayat pasal yang ketiga. Nah, yang menarik di sana saudara, kalau saudara lihat, mari kita buka sama-sama di Wahyu saudara. Wahyu pasal yang kedua itu dimulai dengan dikatakan di sana perikopnya kepada jemaat di Efesus. Dan seterusnya, di Smyrna, jemaat di Pergamus, ya, jemaat di Tiatira, ya, sampai 7 saudara. Di Sardis, ya, di Philadelphia, lalu di Laodikia, ya, ada 7 jemaat. Kita nggak baca semuanya, tapi apa yang kita bisa pelajari dari 2 pasal ini, saudara? Ya, nah, di sana dikatakan Tuhan di slide saya, Tuhan melihat kota sebagai jemaat atau gerejanya. Saudara, di sana pesannya jelas. Apakah jemaat yang di Efesus, di Smyrna, ya, di Pergamus, saudara, di Tiatira, ya, Laodikia, dan seterusnya, itu selalu Tuhan bicaranya tentang kota.
Jadi Tuhan itu melihat kota sebagai jemaat atau gerejanya. Artinya kalau Tuhan sedang bicara kepada jemaat di Kota Malang atau jemaat GPI Diaspora di tempat ini, setiap kita harus memandangnya dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa kita ada di tempat ini, di kota ini, kalau kita semua ada di Malang, atau beberapa saudara ada di Surabaya, atau di kota-kota yang lain, saudara ditempatkan untuk sebuah tujuan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kota di mana saudara dan saya ditempatkan. Dan Tuhan juga mengasihi Indonesia, di mana bangsa, di mana kita semua dilahirkan dan diizinkan untuk tinggal sampai hari ini. Saya percaya Tuhan melihat kota dan penuh dengan belas kasihan. Lukas 19 ayat 41 dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia apa? Menangisinya. Saya percaya ini saatnya kita sebagai umat tebusan Allah, kita memang satu jemaat denominasi tertentu, kita ada di GBI. Tapi kita tahu, kita bersama dengan seluruh gereja-gereja di kota di mana kita berada, adalah satu anggota tubuh Kristus yang mengasihi kota ini, yang mencintai bangsa ini. Dan saya percaya kalau Tuhan mengasihi bangsa ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui saudara dan saya. Amin. Jadi jangan lagi terkotak-kotak, jangan merasa lagi kita jemaat yang ini, jemaat yang itu, aliran ini, aliran itu. Kita semua anggota tubuh Kristus. Dan kalau saudara lihat ada gereja yang sedang bertumbuh, saudara harus berkata, puji Tuhan, praise the Lord, amin. Dan saya percaya kalau ini menjadi satu cara pandang kita. Kita melihat seluruh anggota tubuh Kristus bersatu dan bertumbuh. Saya percaya satu saat nanti kita akan melihat semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, butuh semua gereja untuk bergandengan tangan untuk menjangkau kota di mana saudara ditempatkan. Jadi saudara jangan sampai iri hati, kita jangan sampai merasa punya perasaan yang bahkan tidak senang dengan satu dengan yang lain. Justru ini saatnya di akhir zaman Tuhan melihat seluruh anggota tubuhnya bersatu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mari saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan melihat kota sebagai jemaat atau gerejanya. Ya, gunakan waktu ini dan punyai cara pandang bahwa ketika saudara ditempatkan di satu kota, saudara jadi berkat di kota di mana saudara tinggal. Beberapa waktu yang lalu ada demo ya. Di kota ini juga ada demo kan. Dan saya dengar juga sempat ada kerusuhan ya. Ada kerusuhan sedikit lah, rame dan seterusnya. Sampai masuk viral, ada begitu banyak di grup ya, di-sharingkan. Tapi menariknya, ini saya bicara konteks di Kota Malang. Kalau saudara ada di kota saudara masing-masing, saudara juga pasti mengalaminya. Saya dapat laporan dari teman-teman. Pak, hari ini ada lagi Pak yang datang ke Balai Kota. Balai Kota kebetulan tidak jauh dari sini. Ya, tiba-tiba ada beberapa teman dari staf gembala juga ke sana gitu. Nah kebetulan dari tim multimedia ini ya, ini ada yang ke sana meliput, itu Mas Budi dan tim ya, bawa kamera gitu. Ya, wah ada banyak Pak yang datang. Demo lagi? Oh bukan Pak, mereka menyatakan keprihatinannya dan mengkampanyekan Malang Kota Damai, Malang anti kerusuhan. Oh haleluya ya, pernah dengar ya? Ada ya? Nah rupanya tim gereja ini ya waktu itu Mas Budi itu datang, saya nggak tahu ada berapa orang tapi dia yang jelas bawa kamera ya. Dia kemana-mana bawa kamera saudara, supaya dipikir wartawan saudara. Ya, dia rekam sana sini gitu ya, direkam gitu. Ya tanpa sadar mereka mikir, wah ini kamera, ini pasti wartawan gitu ya. Wah dideketin gitu ya. Wah kami dari Ormas ini menyatakan Malang damai, Malang anti kerusuhan gitu ya. Nanti pindah lagi, ada berapa kelompok kalau nggak salah. Ada yang ibu-ibu, ada yang campur, bapak-bapak gitu ya. Lalu rupanya dia edit saudara. Diedit terus disebarin. Waktu itu ke saya juga, saya lihat di satu grup, waduh bagus. Saya bilang gitu ya. Saya pikir itu beredar di internal aja. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ya, beberapa hari setelah itu saudara, karena kebetulan saya juga ada grup yang lain ya, ada yang grup nggak cuma di Malang, di Surabaya tapi juga ada di beberapa kota gitu. Ya, ini grup istilahnya bukan gereja lokal kita ya. Tiba-tiba ada yang kirim gitu dari teman saya, dari luar ya, dari luar kota Surabaya dan kota Malang. Tiba-tiba, ini bagus nih, ini ada yang di Malang ini. Saya ngelihat gini, lah ini kan videonya Budi saudara ya.
Sudah viral rupanya. Saya percaya Bapak Ibu, sebuah tindakan sederhana yang dilakukan dengan satu cara pandang bahwa kita jadi berkat dari kota di mana kita tinggal akan mempermuliakan nama Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Ya, jadi viral. Ini bagus nih di kota Malang, harusnya di kota lain seperti ini. Ini ada yang rekam gini. Saya cuma diem aja. Itu konco dewe, saudara ya. Haleluya. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita bisa jadi berkat bagi kota di mana kita tinggal. Jangan jadi jemaat, jangan jadi orang Kristen yang acuh tak acuh terhadap situasi kondisi kota ini. Bapak Gembala ya juga memberikan salam buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ya, tapi juga saudara, dia sering kali berkata bahwa gereja harus punya wawasan apa? Kebangsaan. Sebuah gereja ditempatkan di satu tempat pasti punya misi. Yang percaya katakan amin. Pasti punya tujuan. Jangan cuma acuh tak acuh, yang penting kita hebat, yang penting kita diberkati, yang penting kita semua baik-baik saja. Saya mau katakan saudara, kontribusi kita itu dinantikan bagi dunia yang ada di luar sana. Sedikit apapun, saya percaya ketika terang itu dinyatakan di tempat yang gelap, saya percaya terang jadi berkat dimanapun kita berada. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan selalu melihat kota sebagai jemaat atau gerejanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama maju dan punya cara pandang yang berbeda. Hari ini anggota tubuh Kristus harus saling mendoakan, harus saling mendukung. Saudara, kita pun juga harus belajar untuk jadi berkat bagi gereja di mana Tuhan tempatkan kita, maupun teman-teman ya sepelayanan yang lain, dari gereja yang bahkan denominasinya yang lain. Kita mau menjadi berkat, yang percaya katakan amin. Kita mau jadi teladan, bahwa ketika anggota tubuh Yesus Kristus itu bersatu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, haleluya. Berikutnya, di Wahyu tadi, pasal yang kedua, ketiga, itu selalu dikatakan begini, ada satu perkataan di setiap kota. Kalau saudara perhatikan, dimanapun ya peringatan itu dimulai, ya dinyatakan. Di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Aku tahu segala apa Bapak Ibu? Pekerjaanmu. Mau yang di Laodikia, mau yang di Efesus, di Smyrna, Tiatira. Saudara baca. Selalu diawali, aku tahu segala apa? Pekerjaanmu. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang berdaulat dan Allah yang maha tahu. Kalau itu mah kita udah tahu Pak. Udah dari dulu. Tapi kok masih khawatir? Udah tahu Pak kalau Allah itu maha tahu. Kok masih takut? Kok masih gentar? Saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur Daud, katakan dalam Mazmurnya 139 di Mazmur ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dan seterusnya, bahkan Daud ngomong, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku menuju ke tempat orang mati, Engkau ada di sana. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah pagi hari ini atau hari ini adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Ini bercandaan saudara sama istri saya. Waktu saya sisir rambut gitu. Loh, apa itu? Bahasa Jermannya brodol. Brodol itu apa ya? Rontok. Ya, karena ada yang nonton dari Jerman juga nih kayaknya. Rontok, saudara. Wah, rontok. Istri saya, rambutmu rontok loh. Ini rontok ini. Oh iya rontok ya. Iya. Gak apa-apa, puji Tuhan. Loh, puji Tuhan gimana? Iya, kan ada firman. Ya, Tuhan itu tidak izinkan bahkan satu sehelai rambutmu itu jatuh ya kalau tidak seizin Tuhan. Jadi kalau yang jatuh rontoknya banyak, Tuhan sedang memperhatikan kita. Haleluya. Ya, yang botak-botak gini-gini semua saudara ya. Amin. Tuhan memandang dari jauh, melihat setiap saudara. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dalam segala keadaan, bahkan di dalam masa pandemi,
yang sepertinya tidak terkendali ini. Saya mau katakan, ada satu yang kita tahu, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia Allah yang berdaulat atas segalanya. Amin. Ibrani 4 ayat 13. Dalam slide dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Mungkin istri kita nggak tahu, mungkin suami kita nggak ngerti, orang tua kita, anak kita nggak mengetahui. Tapi saya katakan Tuhan tahu. Tuhan tahu jeritan hati Bapak Ibu. Tuhan tahu keputusasaan Bapak Ibu. Tuhan tahu tangisan saudara. Saudara dikasih Tuhan, Dia Allah yang mengerti. Dalam satu buku yang ditulis oleh Francis Thompson. Francis Thompson ini ditulis juga dikutip oleh John Stott dalam bukunya Mengapa Aku Menjadi Seorang Kristen. Saudara, dia menuliskan satu buku dengan judul The Hound of Heaven. Ya, The Hound of Heaven itu artinya anjing pemburu surga. Mungkin saudara berpikir, loh kok Tuhan disamain sama anjing ya? Tapi saya mau katakan dia anjing pemburu surga. Coba kita lihat dulu saudara. Salah satu kalimat yang ada ditulis oleh si Francis Thompson ini. Ku jauhi dia. Sepanjang malam dan sepanjang siang. Ku jauhi dia. Sepanjang rentang tahun-tahun. Ku jauhi dia. Dengan cara yang rumit. Bukankah kita sebagai manusia yang punya tetap natur dosa. Seringkali kita nggak setia. Seringkali kita lupakan Tuhan. Seringkali kita tinggalkan Dia. Seringkali bahkan mungkin kita kecewa. Dan bahkan ngomong, saya mundur dari pelayanan. Saya pindah gereja dan seterusnya. Saudara, hal yang sama Francis Thompson tuliskan. Ku jauhi dia sepanjang malam. Selama siang ku jauhi dia. Berapa sering dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, kita berusaha untuk menjauhi Tuhan. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, di sana dituliskan, dari sana kaki yang kuat mengikuti, mengejar, tetapi dengan pengejaran yang tidak tergesa-gesa. Dan langkah yang tenang, kecepatan penuh pertimbangan, keagungan segera. Anjing pemburu dari surga tidak akan pernah berhenti untuk mencari dan mengejar setiap saudara. Saudara masih ingat satu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus, domba yang hilang ada 100. Yang hilang berapa? 1. Tapi apakah Tuhan ngomong begini, udah gak apa-apa, 1 tinggalin aja. Hitung-hitung amal. Nanti yang 99 melahirkan jadi 100 lagi, ya kan? No. Tuhan katakan, tinggalkan yang 99, cari yang 1 sampai ketemu. Berita baiknya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya adalah 1 domba yang hilang itu. Dicari Tuhan sampai ketemu. Haleluya. Ayo tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya Daud dengan berani. Dia dikatakan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dia mengejar, dia mencari, mengikuti, melindungi. Amin Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Yuk kita baca. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Enggak dituliskan begini, dia datang untuk menyelamatkan. Nah, dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada satu tindakan proaktif dari Tuhan. Dia enggak perlu lakukan itu. Dia mungkin tinggal duduk aja di tahtanya. Udah, kumpulin aja. Mana yang mau diselamatin? Udah, selesai semua, kumpul semua ya. Oke, sekarang saya naik kayu salib, mati ya. Nah, tak tebus. Enggak. Dia mencari. Ada satu tindakan proaktif dari sorga untuk mencari, menunggu, menanti. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu, kita adalah orang-orang yang sudah dicari dan ditemukan. Kita dulu terhilang, sekarang kita ditemukan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita.
Saudara, pada satu titik dalam masa hidup kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, kita mengalami sakit penyakit. Saudara, ini saatnya saudara berdiam dan melihat kepada Tuhan. Dan mungkin saudara bisa melihat ke belakang. Engkau akan melihat ada jejak-jejak Tuhan, jejak-jejak penyertaan Tuhan, jejak-jejak kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya bukan sebuah kebetulan, saya nyiapkan khotbah ini, saya diteguhkan Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan ini di Surabaya, tapi oleh anugerah Tuhan, saya mau sampaikan ini di kota Malang atau minggu ini. Saudara, waktu tadi malam saya merenungkan kembali, saya percaya bukan tanpa kebetulan, ya, ibu saya posting foto kami berdua, ya, foto saya sama anaknya, ya saya ini anaknya ibu saya, ya. Ya, tapi dia posting beberapa gitu ya, sama adik saya juga gitu ya, biasa ya, diposting-posting. Biasanya postingannya itu bukan pada hari itu, tapi foto-foto throwback ya. Jadi maksudnya throwback itu foto-foto yang udah lama. Nah, minggu lalu kami foto di Surabaya, ya, lalu postingnya baru tadi malam ya. Nah, kalau posting itu kalau yang biasa kan kalimatnya bersama dengan anak saya gitu kan, singkat-singkat gitu kan postingnya kan. Nah, ini. Nah, kalau ibu saya memang sedikit unik ya. Jadi itu seperti surat cinta yang panjang, kayak novel gitu saudara ya, panjang gitu ya. Lalu saya sempatkan untuk lihat saudara, baca. Dan di sana dia lihat, ya anaknya sudah besar, ya jelas saja sudah besar ya saudara ya, sudah punya anak 3 gitu. Tapi dia menceritakan kembali bagaimana proses kelahiran saya. Ya, dan dia cerita bahwa ketika saya mau lahir, sulitnya minta ampun mau keluar. Saya nggak tahu kenapa saya sulit keluar. Mungkin saya tahu di dunia ini hidupnya berat dan penuh penderitaan ya. Jadi saya tidak mau keluar saudara. Zaman dulu bukan pakai sesar ya, tapi gimana caranya itu normal. Jadi nyungsang. You know nyungsang saudara ya? Alias nyantol saudara ya. Ya saya mungkin nyantolnya nggak cuma usus aja, tapi yang lain juga saya dicantolin gitu ya. Akhirnya keluar saudara. Tapi dengan sebuah pengorbanan bahwa akhirnya ibu saya itu enggak bisa jalan atau lumpuh itu setengah badan saudara. Dari pinggang sampai ke bawah 3 bulan lamanya. Ya, 3 bulan lamanya. Dan waktu saya keluar pun, saya enggak langsung nangis saudara. Saya cuman jadi bayi yang biru gitu. Ya karena mungkin kebanyakan kecantolannya gitu ya. Jadi saya enggak bisa nangis saudara. Saudara bisa bayangin proses itu. Ya, saya kebetulan juga melihat sendiri kelahiran ketiga anak saya. Bukan saya yang melahirkan ya, saya melihat ya. Ya. Saya melihat kelahiran 3 anak saya tahu pengorbanannya seorang ibu. Ya, jadi itu terjadi dalam hidup saya. Jadi saya biru, sempat enggak nangis gitu ya. Ya, akhirnya setelah nggak tahu diapain sama suster, ya mungkin dibalik-balik, ditepuk-tepuk, biasanya kan gitu ya. Sambil dibisiki, dunia ini berat nak. Gitu langsung nangis saya. Langsung, wah nangis puji Tuhan saudara ya. Tapi ibu saya ngalami lumpuh. Saudara, dan hari ini dia puji Tuhan sudah pulih, sudah sehat, walaupun tetap sesekali masih merasakannya. Apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita ngerasa hidup hari ini, itu beratnya luar biasa. Tapi kalau kita mau lihat ke belakang, atau kita mau lihat jejak-jejak penyertaan Tuhan, kita tahu Tuhan yang sama akan menyertai saudara dan saya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya! Jangan putus harapan Bapak Ibu Saudara. Teruslah melangkah, mengetahui bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Dia berdaulat, dia yang mencari saudara dengan proaktif. Dia tidak pernah malas, kita yang malas, kita yang tidak setia, kita yang biasanya setengah hati. Tapi dia terus sepenuh hati mencari kita, merindukan kita, mengenal kita. Saudara, seringkali Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hal-hal yang sederhana, yang mengerti katakan amin. Saya pernah sharing Bapak Ibu, saya bangun jam 3 pagi, ada suara burung, ya suara burung yang sedang bercuitan gitu ya. 3 pagi saudara, seperti menghibur seorang anak manusia yang bangun kepagian saudara. Saya percaya saudara, itu karya Tuhan dalam hidup saudara. Tapi apakah kita punya waktu untuk punya kejernihan hati untuk dapat melihatnya? Jangankan begitu, tadi pagi saya mau berangkat ke sini, tadi pagi saya di 6.30 dulu, baru jam 8 di Geldra, lalu ke sini saudara. Ketika saya berangkat dari rumah saudara, saya menuju timur. Ya, waktu itu masih mendung, belum ada matahari, tapi tidak ada awan. Jadi pandangan kita bisa jauh ke depan. Saya ngelihat apa?
ada gunung di sana, di timur. Di sebelah timur Malang itu ternyata ada gunung. Ya, saudara pasti tahu. Ini saudara pasti mikir, ini orang desa dari mana nggak ngerti ya kalau Malang ada gunung, saudara. Tapi waktu saya putar balik menuju barat, saya ngelihat lagi, ada gunung lagi. Saya sampai gini, sebentar, di sana gunung, di sana gunung. Apa gunungnya pindah tadi? Nah, ada gunung, ada gunung. Beautiful, indah luar biasa. Seperti ngomong begini, ada Tuhan, ada aku yang melindungi engkau. Aku membentengimu dari segala macam hal-hal yang bahaya. Aku ada bersamamu. Saudara, dalam pandangan mata kita saja yang sangat sederhana dan terbatas ini, Tuhan menyatakan kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Poin yang kedua, ya. Yang kedua, dalam pesan-pesan kepada 7 jemaat itu, yang kedua yang kita mau pelajari adalah Tuhan selalu memuji dan menegur. Tuhan puji saudara. Kalau saudara lakukan kebaikan, ya nama Tuhan disenangkan, ya bersuka cita. Tuhan memuji kita. Tapi dia juga menghajar kita, dia menegur kita. Di beberapa tempat di kota itu ada yang dipuji dan ditegur, tapi juga ada yang ditegur, saudara. Saudara, Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Amin Bapak Ibu. Sebab itu relakanlah apa? Hatimu dan bertobatlah. Teguran itu menandakan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Yang kedua adalah supaya setiap saudara dan saya bertobat. Berubah. Selalu saya katakan sempurna, berubah, pasti. Pertobatan setiap hari itu yang dinantikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau saudara dipuji untuk apa yang sudah saudara kerjakan, kesetiaan saudara, ketaatan saudara. Tapi bersyukurlah juga kalau setiap kita ditegur oleh Tuhan. Kita dihajar oleh Tuhan. Karena itu tandanya Tuhan mengasihi kita dan merindukan setiap kita berubah menjadi seperti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur ketika Tuhan menghajar saudara. Hari-hari ini ketika kita mengalami masa-masa seperti ini, saya percaya ini jadi satu waktu di mana Tuhan menghajar kita, Tuhan memperingatkan kita, Tuhan mendisiplin kita. Amin, saudara. Tuhan disiplin kita untuk satu maksud kebaikan, sehingga setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Terus jangan sakit hati kalau ditegur sama Tuhan. Bisa jadi dia tegur lewat siapa? Lewat suamimu, lewat istrimu, lewat orang tuamu, lewat anakmu. Bahkan ditegur melalui siapa? Melalui sesama kita. Mungkin sama tim pelayanan, sama teman-teman di pekerjaan kita. Kita ditegur. Bersyukur dan miliki kerendahan hati. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu tema tahun ini maju bersama dengan apa? Kerendahan hati. Pressing forward with humility. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang-orang sesama. Saling bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, 3 hari yang lalu ketika kami harus dari Surabaya ke Malang naik tol, lewat tol, apa yang kami temukan, ada satu mobil itu nggak pakai lampu, saudara, nggak pakai lampu belakang. Jadi saudara bisa bayangin ini sudah malam, nggak pakai lampu belakang. Jadi saya ngebut dari belakang, saya ngeliat, ada mobil. Saya melihat karena pakai lampu besar kan, kelihatan. Tapi dia dengan santainya berjalan di tol itu tanpa lampu. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk nyalip. Istri saya udah bilang, gak usah, udah biarin aja gitu. Di dalam itu ada 3 orang, nanti kalau ngapa-ngapain. Saya bilang gini, no. Kalau kita tahu dia salah, kalau kita tidak menegur dia, kita yang juga nanti salah. Halo? Wis jarno ae. Nek kecelakaan kapokmu kapan? Loh ya apa? Ya kalau kecelakaan enggak melibatkan saudara, kalau melibatkan kita. Itu malam hari. Saya salib, saya deketin, saya pakai hazard saudara. Saya minta istri saya buka jendelanya.
nunjuk-nunjuk gini. Ya mungkin ngerti apa enggak orangnya itu ya. Gini-gini. Pikir, apa ibu-ibu kok ngomong gini-gini saudara. Lampunya. Saudara, kalau kita tahu teman seperjalanan kita, mungkin saudara kita, bahkan kerabat kita, ada di dalam dosa, kita tegur dia. Yang percaya katakan amin. Jangan ngomong gini, udah terserah, itu kan hidupnya dia. No saudara. Kita diciptakan, kita ditebus sebagai anak Allah. Yang ditaruh di satu tempat, di sebuah komunitas, di satu kota, untuk saling bertumbuh bersama. Yang percaya katakan amin. Saudara nggak bisa hidup tanpa Tuhan, dan nggak bisa hidup tanpa sesama. Amin. Oleh karena itu, bersyukur kalau kita dipuji, bersyukur kalau kita ditegur. Yang terakhir saudara, stop and listen. Dunia ini sudah terlalu bising dengan banyaknya orang ngomong, orang bicara. Informasi begitu rupa, banjir melalui internet, melalui gadget kita. Namun sedikit yang mendengarkan. Saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 6 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia apa? Mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sesungguhnya Tuhan itu bicara kok Bapak Ibu. Tuhan itu ngajar kita. Tuhan bicara sama saudara. Tapi masalahnya apakah kita mendengar? Dan beberapa kali dalam Injil, dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Artinya apa Bapak Ibu? Ada banyak orang yang punya telinga, tapi tidak dipakai, saudara. Makanya waktu kecil dulu, ya zaman saya masih diajar sama guru-guru yang tradisional, yang konservatif itu. Ya guru-guru saya kalau ngamuk gimana? Kalau marah gimana? Ayo anak-anak dengarkan, pakai telingamu. Telingamu itu di apa? Dipakai, jangan jadi apa? Tuh, semua sama gurunya berarti. Jangan dipakai cantelan saja, betul Bapak Ibu? Ya, pakai kacamata cantelan, saudara. Pakai masker apalagi sekarang. Ya, berfungsi juga telinga kita ya. Tapi selain untuk jadi cantelan, saudara, telinga kita dipakai untuk mendengarkan. Banyak orang terlalu banyak bicara, dia tidak punya kemampuan mendengarkan. Ribut sendiri, saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Amin. Setiap pembacaan firman Tuhan, itu sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Oleh karena itu, stop and listen. Berhenti dan dengarkan apa kata Tuhan tentang saudara dan saya. A.W. Tozer pernah berkata begini, whoever will listen will hear the speaking heaven. Wow. Siapapun yang mendengarkan, yang menaruh telinganya dan menggunakannya benar-benar, akan mendengarkan sorga sedang berbicara. Saudara rindu mendengar sorga berbicara, saudara? Saudara rindu Tuhan sedang membisikkan kata-kata di telinga saudara. Dan dia akan berkata, anakku, jangan kau takut, jangan kau gentar. Aku Tuhanmu, aku yang terus menyertaimu. Masalahnya apa? Kita tidak pernah dengerin. Whoever will listen will hear the speaking heaven. Biarlah setiap kita pagi ini menyadari dan disadarkan oleh Tuhan bahwa ketika kita duduk diam di dalam hadirat-Nya, kita dengar Tuhan sedang menyapa kita. Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan yang baru, kesegaran dan kelegaan yang datang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak kita rindu Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk perjamuan kudus yang sebentar kita akan juga peringati. Perjamuan kudus ini dilakukan, saudara, untuk kembali mengingat dan mengenang peristiwa di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan bersama dengan kita pagi hari ini, untuk pertama kalinya, mereka-mereka yang baru saja dibaptis dan menerima Yesus, akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang sama. Kita berdoa Bapak Ibu, biarlah setiap bulan, setiap minggu, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan oleh Tuhan.
Karena Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Tuhan berbicara kepada setiap saudara dan saya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan, ada 7 Bapak dan Ibu yang bergabung bersama dengan kita. Yaitu yang pertama Bapak Abel Jekonia Elfonda. Yang kedua adalah Ibu Rahel Theophania Elfonda. Dan yang ketiga Ibu Lili Handayani. Ini baru saja dibaptis. Dan yang keempat, Ibu Deborah Dona Elshane Thomasau. Yang kelima, Bapak Sugeng Wijaya Kusuma. Dan Bapak yang keenam, Bapak Sudarmadi. Dan yang ketujuh, Saudara Rizal Himawan. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Menyambut ke-7 orang yang untuk pertama kalinya mereka akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah anjing penjaga sorga, anjing yang terus mengejar saudara, yang mencari kita, orang-orang yang terhilang. Dan pagi hari ini kita boleh melihat ditambahkan kepada golongan kita. Ada 7 orang-orang yang telah ditemukan oleh Tuhan, yang menerima kasih dan anugerahnya. Demikian saudara dan saya, mari kita ingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, tapi terlebih bersyukur untuk karya salib Kristus. Tidak ada yang lebih penting daripada melakukan perjamuan kudus bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Sesungguhnya esensi perjamuan kudus adalah untuk kembali mengenang apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari siapkan anggur di tangan saudara. Darahnya tercurah bagi setiap kita. Dia yang dianiaya, dia yang didera, bahkan dia yang mengalami olok-olok. Tangan dan kakinya terpaku di atas kayu salib. Tanda orang yang terkutuk.
Tapi sesungguhnya penyakit dan dosa kitalah yang ditanggungnya. Kita yang harusnya ada di atas sana Bapak Ibu. Saudara yang harusnya diolok-olok. Saudara yang harusnya didera. Saudara dan saya yang harusnya terkutuk di atas kayu salib. Mati binasa untuk selama-lamanya. Tapi hari ini kita tahu bahwa bukan kita yang ada di atas sana. Ada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Menumpahkan darahnya. Supaya saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Supaya saudara yang letih lesu diberi kelegaan. Supaya saudara yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua belah tangan saudara, buka hatimu, bersyukur di hadapan Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory bagi namamu. Glory. Oh. Namamu, glory, glory. Mari masing-masing di hadapan Tuhan kita sembah Dia, kita tinggikan namanya, ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Surga sedang berbicara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang mencari kami, yang menanti kami. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menyatakan kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk taat dan meresponi kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kalau hari ini kami ada di dalam kesesakan, kami ada dalam sakit penyakit, kami ada dalam permasalahan, kami boleh kembali melihat jejak-jejak penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kalau dulu kami ditolong Tuhan, hari ini pun pertolongan Tuhan nyata. Amin. Bersyukur untuk ketujuh hamba-hamba-Mu yang menerima baptisan dan hari ini menerima sakramen perjamuan kudus untuk pertama kalinya. Apa yang sudah ditentukan Tuhan untuk diselamatkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasa yang sanggup untuk menariknya kembali. Mereka adalah warga kerajaan sorga. Mereka menerima janji keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-hamba-Mu ini. Berkati pertumbuhan rohani mereka, pertemukan mereka dengan komunitas sel yang tepat, kelompok-kelompok MK, mesbah-mesbah keluarga, unity yang ada, supaya perjalanan mereka tidak sendirian. Mereka bertumbuh bersama dalam kerendahan hati, sampai setiap kami Tuhan ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Teruslah berbicara bagi kami Tuhan, kami mau mendengarkan. Sorga sedang menyatakan kebaikannya, menyatakan anugerahnya bagi setiap kami. Kiranya mata hati kami dibuat terang oleh Tuhan. Dan pagi hari ini pun kami mau berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai bersama. Kami percaya Tuhan,
Kami ada di tempat ini untuk satu maksud dan tujuan. Untuk misi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami memberkati legislatif, yudikatif. Memberkati TNI, Polri ya Tuhan. Bila roh hikmat, roh takut akan Tuhan Kau nyatakan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati wali kota, wakil wali kota, bupati, dan siapapun mereka yang memimpin kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan mereka hikmat, kepandaian, roh hikmat dan wahyu untuk dapat memimpin kota di mana mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Gembala senior ya Tuhan bersama dengan Ibu. Kami percaya ada pemulihan yang datang daripada Tuhan. Ada kekuatan, perlindungan, pernyataan Tuhan yang selalu baru dinyatakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Saya rindu memakai beberapa waktu ini Tuhan. Saudara untuk dapat berdoa bagi setiap saudara. Saudara yang mengalami pergumulan. Saudara mengalami hal-hal yang perlu didoakan. Saudara dengan sederhana taruh tanganmu di dada saudara pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mendengar seruan dan jeritan hati saudara. Saudara, tangisan saudara ditaruh di kirbatnya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau melihat hamba-hamba-Mu, melihat jemaat-Mu yang dengan membuka hati mereka, menaruh tangan mereka di dada mereka dengan satu pengharapan bahwa Tuhan mendengarkan setiap seru doa mereka. Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan mereka yang ada dalam kesesakan. Tuhan, mereka yang khawatir, Tuhan beri kelegaan. Tuhan beri damai dan sejahtera yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ada jalan keluar, yang berputus asa ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pintu-pintu yang terbuka di hadapan mereka. Dan mereka tidak hanya menikmati berkat buat diri mereka sendiri. Tapi mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Dan melalui hidup mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari buka hati saudara, buka kedua belah tangan saudara. Terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sesungguhnya Tuhan sedang berbicara dan memperhatikan hidupmu. Dia yang menuntun engkau. Dia akan terus memegang engkau dengan tangan kanannya yang kuat. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh. Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertaimu. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah ketika engkau datang, diberkatilah ketika engkau pulang. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, bahkan diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang karib, yang intim dengan Roh Kudus. Mulai pagi ini, mulai hari ini, sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dengan mantap dan semangat bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk. Asher akan memimpin Bapak Ibu Saudara secara teratur dan tertib untuk keluar dari tempat ini. Saya juga menyampaikan salam dari Bapak Gembala Senior dan Ibu. Saya percaya dukungan doa saudara didengar oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di minggu pertama bulan November 2020. Terpujilah nama Tuhan karena kasih setianya, karena rahmatnya selalu baru menyertai setiap kita, bahkan sampai minggu ini. Bulan November 2020 juga dikenal sebagai bulan pembapaan. Di dalam 1 Korintus
pasal yang keempat ayat yang ke-15 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Injil yang diberitakan kepada setiap saudara dan saya. Proses hubungan atau hubungan yang rusak itu telah dipulihkan. Dan hari ini kita boleh memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan biarlah dengan satu kebenaran yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga, saudara dan saya hari ini terus ada di dalam perjalanan dan terus dapat menjadi bapa-bapa bagi generasi yang akan datang, supaya setiap saudara dan saya ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Kita berdoa kiranya hati bapa-bapa kembali kepada hati anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapa-bapanya. Setiap kita mengalami hati Bapa yang begitu mengasihi setiap anak-anaknya, saya percaya ketika ini diwujudkan dalam kasih kita kepada sesama kita, nama Tuhan ditinggikan. Injil terus dapat diberitakan sampai ujung bumi. Banyak lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mari tetap setia Bapak Ibu Saudara, tetap tekun, tetap taat melakukan firman Tuhan, dan mengalami kasih Bapa di dalam setiap keseharian hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya juga mau umumkan dengan bersuka cita kita akan menyambut Natal 2020. Natal 2020 akan dirayakan dengan sangat istimewa. Artinya Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini kita percaya ada kasih dan penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap hidup saudara. Dan ibadah Natal akan dirayakan tanggal 25 Desember dengan 2 kali ibadah. Yang pertama 7.30, yang kedua pukul 10 pagi dan dipusatkan di NICC. Mari Bapak Ibu kita dukung di dalam doa. Kita percaya kita bersama-sama memakai momentum ini untuk menggunakannya agar kabar baik ini dapat juga diberitakan kepada sesama kita. Mari dukung dalam doa, tapi juga Bapak Ibu dapat mendukungnya dengan dana. Saya percaya apapun yang saudara bisa lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga melalui momentum Natal ini, nama Tuhan dapat ditinggikan dan dipermuliakan. Juga jangan lupa untuk mendukung ibadah Natal anak yang akan berlangsung sepanjang bulan Desember. Anak-anak, setiap kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, mari juga dukung, doakan sehingga pelayanan generasi di gereja ini terus dapat dikerjakan dengan setia, karena kita akan melihat nyata bahwa Tuhan Yesus baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari setiap kita bersukacita menanti-nantikan dan kembali menggunakan momentum ini untuk nama Tuhan dipermuliakan. Berita informasi sepekan, kita juga masih akan mengadakan MCB dan juga doa malam setiap hari Rabu dan hari Kamis pukul 7 malam melalui YouTube channel, Facebook, dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Kita bersyukur ada begitu banyak pendengar setia Radio Sejahtera FM dapat juga menyampaikan berita ini kepada teman-teman kita, kerabat kita, sehingga mereka yang di luar sana yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap internet tetap dapat menggunakan media radio untuk dapat menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengikuti juga doa puasa setiap hari Sabtu yang akan diadakan pukul 10 melalui YouTube channel dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Pendaftaran untuk ibadah ragawi masih dilakukan dengan 3 cara, melalui QR Code, melalui call center, dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Mari tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air dan sabun. Mari dengan disiplin melakukan protokol kesehatan. Kita berdoa dan berharap masa-masa pandemi ini akan segera dapat berakhir. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah. God bless you all.